Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gue akan membahas Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens Season 4 Part 1. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan perbincangan antara Jiang Xingtian dengan ketua sekte Yun. Di situ mereka sedang membicarakan kekuatan dari aura 4 Dou Huang yang sedang diselidiki oleh ketua sekte Yun tersebut. Yun 宗主，可是发现了什么？没有，毕竟这场斗皇间的大战发生在加玛帝国境内，我宗外门执事莫城正好在此处。那就有劳云宗主。 Lanjut cerita di kediaman Xiaoyan, terlihat para murid yang sedang berlatih. Akan tetapi tiba-tiba Lao Bu datang membawa binatang buas untuk menghancurkan kediaman Xiaoyan. 要是不小心跑出来，放心吧，老大，我们会看好他的。就二团长，二团长，二团长，二团长。 Lalu kakak Xiaoyan menanyakan pada Xulan tentang Lao Bu. Ternyata dia membawa naga kadal gurun untuk dijual di pasar. 我去看看萧炎，你去忙吧。是。 Dan scene berpindah kembali pada Xiaoyan yang masih terbaring di kamarnya. Dia sudah 5 hari pingsan dari pertempuran melawan Moceng. Dan Doji yang menyebabkan ledakan tersebut membuat Xiaoyan terluka parah. Semua dokter dan alkemis di kota Simo juga tidak berhasil menyembuhkan Xiaoyan. Lalu tiba-tiba Xulan memberitahu jika ada keributan di aula bela diri. Zo. 哟，没事儿，要不正好给兄弟们练练手。罗布，你这个混蛋！二团长，这里交给我了。 Ternyata awalnya binatang tersebut dibius, akan tetapi Lao Bu dengan sengaja melepaskannya untuk membuat kekacauan. Tiba-tiba Lao Bu membantu Xioli, kemungkinan dia mempunyai maksud tersembunyi dan membantunya. Ternyata Lao Bu bermaksud mengejek Xiaoyan karena keadaan Xiaoyan yang semakin memburuk. 罗布现在越来越过分了。 Dan scene berganti pada seorang pemuda yang bernama Xiaoyan yang bertemu dengan iblis yang sangat kejam.
Iblis tersebut selalu menyalahkan Xiaoyan atas kematian gurunya, bahkan dia pun mengatakan Xiaoyan tidak memiliki apapun. Dia hanya mengandalkan kekuatan gurunya, bahkan dia mengatakan kalau Xiaoyan itu lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan Nala Nyaran di pertemuan sekte 3 tahun yang lalu. Karena sudah tidak tahan dengan ocehan iblis tersebut, akhirnya Xiaoyan pun menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Dan dia pun berhasil mengalahkan iblis tersebut. Akhirnya Xiaoyan pun terbangun dari tidur panjangnya. 住手吧，萧炎！我的力量，是我萧炎的力量！我成功了！老师，老师，是你杀的！ 老师， Setelah terbangun dari tidurnya, Xiaoyan pun teringat kepada gurunya di mana sang guru telah mengorbankan jiwa untuk Xiaoyan. Untuk melindungi Xiaoyan dari serangan Chengguo, akhirnya Xiaoyan pun merelakan kepergian sang guru demi menepati janji yang dibuat 3 tahun lalu untuk menjadi lebih kuat demi mengalahkan sekte Nala Nyaran. 如果想真正把剑挥出去，挥剑和专注做事一样，应该以我现在身体的状况，必须要沉睡了。怎么回事啊？我可以传授道系给你。Mendengar Xiaoyan telah terbangun dari tidurnya, kedua kakaknya pun segera menghampirinya. Mereka sangat khawatir dengan adiknya tersebut. Kemudian Tuan Hai Bodong pun datang untuk menemui Xiaoyan karena Xiaoyan telah berjanji memberikan resep untuk memulihkan kekuatannya. Sebagai tanda terima kasih telah menyelamatkan hidupnya dari pertarungan melawan Mo Chen. 萧炎杀掉墨家大长老一事，墨城是云岚宗的外门执事，身份不一般。小燕子，没有什么比身体更重要。大哥，我想先自己调理，你们去忙吧。照顾好自己，小燕子。Namun Xiaoyan tidak bisa membantu untuk mengambilkan pil tersebut karena ledakan Buddha Fury Lotus yang diciptakannya membuat seluruh jiwanya terluka parah dan menyuruh Tuan Lao mencari ahli pengobatan yang lain. Mendengar dari perkataan Xiaoyan karena jiwanya yang telah rusak, Tuan Hai Bodong pun mengatakan kalau di ibu kota Kekaisaran Jama terdapat obat yang bisa memulihkan kekuatan jiwa yang telah rusak. Mendengar perkataan dari Hai Bodong, Xiaoyan pun bangkit dari tidurnya dan ia pun ingin segera cepat-cepat menemukan obat tersebut agar bisa mengobati sang guru. Sementara itu di sisi lain, ketua kakak Xiaoyan merahasiakan keberadaan Luobu yang sedang membuat kekacauan di kerajaannya. Mereka tidak ingin membebankan semuanya kepada Xiaoyan karena kondisi Xiaoyan yang sekarang sedang dalam pemulihan. Lalu mereka berdua pun mengatakan kepada Tuan Hai Bodong agar tidak memberitahukan orang-orang dan kelompok tentara bayaran termasuk Luobu. 贪婪的豺狼才会上钩。该下狠手就要下狠手。Kemudian Xin pun berpindah di mana Xiaoyan telah terbangun dan mencoba memulihkan kekuatannya dengan menelan biji Lotus Flame. 身体内部真是被破坏得一塌糊涂。老师，这地火莲子，
需要尽快恢复。Saking besarnya kekuatan biji lotus tersebut, terpaksa Xiaoyan pun harus menyalurkan kepada Fang Zhu. Bahkan teknik Fang Zhu pun tidak bisa menyerap sepenuhnya. Karena tidak bisa menahan energi tersebut, lalu energi itu disalurkan pada ular kecil peliharaannya. Tanpa disadari, Xiaoyan dan ular kecil itu pun telah berubah menjadi Ratu Medusa.咬我！算了，给吞天王也是给，给他也是给，他俩都一样。听说你以为我死了，萧炎？是，抱歉，我说错了。你不要欺人太甚！你这个疯子，上次没把你弄死，这次还想来？老子跟你拼了！这么快就干！萧炎，住手！Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens Season 4 Part 2. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Scene berpindah di mana Sekte Yun yang sedang membicarakan kemunculan Dou Huang dan mereka membongkar penelitian Mo Cheng selama bertahun-tahun yang bereksperimen kekuatan binatang iblis.对方可有莫城作恶的证据？那两位神秘人拿到了一些培养怪兽的尸体。 Lalu di situ ketua Sekte Yun menanyakan apakah mereka tahu tentang identitas dari Dou Huang yang kuat itu dan apakah dia memakai jubah berwarna hitam. Setelah itu Yun Leng berkata untuk tidak perlu menyelidiki masalah Mo Cheng tersebut.
Yunleng ternyata sedang memikirkan reputasi Mystic Cloud Sect dan mengatakan kalau Mo Cheng sudah mati. Dan dia berkata jika dendam antara 4 Do Huang lalu terungkap, maka hanya akan ada 1 Do Huang di sekte Yun tersebut. Dan kalau Mystic Cloud membuat 4 Do Huang ini marah, maka akan terjadi masalah besar. Terlihat Yunzi berkata, jika perjanjian 3 tahun Yaran akan segera tiba, maka sekte Yun tidak boleh membuat terlalu banyak masalah. 查清楚墨城此事所牵连到的无辜百姓。两位辛苦了。 Dan scene pun berganti di mana Ratu Medusa yang sedang bersama Xiaoyan. Di situ Xiaoyan ingin melepaskan gigitan dari Ratu Medusa. Akan tetapi Ratu Medusa tidak juga melepaskan gigitan tersebut dan malah terus menggigit dan menyerap kekuatannya. 你咬我！ 算了，给吞天王也是给他也是给，他俩都一样。 Di situ ternyata Ratu Medusa ingin menghisap semua kekuatan milik Xiaoyan. Karena Xiaoyan yang masih belum pulih, maka Xiaoyan tidak bisa berbuat apapun. 有命，也要让你再次重温异火焚身之痛！ Lalu Ratu Medusa berkata jika Xiaoyan adalah orang pertama yang berani mengancamnya. Dan Ratu Medusa adalah wanita pertama yang berani menggigit Xiaoyan. Pada akhirnya di situ Ratu Medusa merasakan kekuatan besar untuk menyerap energi Core Lotus milik Xiaoyan. Ratu Medusa berkata jika Xiaoyan tidak hanya berani menerobos ke kuil Dewa Ratu Medusa, tapi juga berani mengambil ular kecil jelmaan Ratu Medusa tersebut. Di mana kekuatan api milik Xiaoyan telah meningkat dan berkembang pesat dikarenakan pil Core Lotus yang ia minum tersebut. Dan di situ ia berpikir jika api kecil yang diberikan kepada ular kecilnya itu bisa menyemburkan api yang sangat banyak. Dan ia di situ meminta bantuan ular kecilnya. 主人，不过在我下次苏醒之后，定你。等着吧，这世上有资格当本王主生。 困火能力增强了。小家伙，凭紫金元去边上待着。是因为地火莲子的缘故。如果我有属于自己的力量，就不会连累老师了。小家伙，没关系的，我这边还有。德亮，就算是1瓶紫金元，也只够烧出1团火焰。这个小家伙也没吃多少，怎么吐火吐的这么多？难道是唾液的缘故？ 看来需要你帮我一个忙了。 Scene pun berganti di mana kakak Xiaoyan yang sedang berada di ujung maut oleh Lao Bu. Pada saat Lao Bu akan menancapkan pedangnya, datanglah Xiaoyan dengan kecepatan dan memukul Lao Bu sampai terpental. 要变天了！凭什么当我老大？继续。 团长这位置有能者居之，大家都想说的话就不能自己亲自说。
Scene berlanjut di mana Lao Bu mengajak kakak Xiaoyan untuk bertarung. Pada akhirnya di situ Lao Bu langsung mengerahkan kekuatannya dan terjadilah pertarungan yang sangat sengit. 罗布兄弟，如果觉得墨铁佣兵团不适合，小弟啊，当初若不是萧炎，墨天，如今萧炎已经死了，看你们还能翻出什么浪来！今天你俩是插翅难飞！哈哈哈哈哈哈！快走，走，快走！但你可别忘了。 什么？就叫你死火丹吧。接下来就试试和青莲地心火的融合。哦，海老，发生了什么事？罗布以为你不行了，准备给佣兵团换个老大。破我的斗气铠甲！多大勇气！混蛋！ Lalu Lao Bu terkejut karena Xiaoyan yang dikabarkan telah meninggal akan tetapi sedang berada di depannya dan terjadilah pertempuran. 听说你以为我死了？萧炎，是，抱歉，我说错了。你不要欺人太甚！这个疯子，上次没把你弄死，这次还想来？老子跟你拼了！这么会动干！这小子对异火的控制越发熟练了。 萧炎，住手！佣兵自有佣兵的解决办法。 Lanjut cerita, Xiaoyan yang sedang sendirian dan dihampiri oleh Yalau. Di situ Yalau menanyakan ada apakah sebenarnya yang ada di dalam pikiran Xiaoyan dan Xiaoyan pun bercerita bahwa dia akan pergi ke ibu kota Kekaisaran Jama dan mencari obat untuk memulihkan kekuatan roh yang ada di dalam dirinya.
萧炎弟弟，3年不见，见。Hai kaum rebahaners, pelajares ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens Season 4 Part 3. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Film diawali dengan Xiaoyan yang sedang sendirian karena memikirkan pertarungan lanyaran, dan di situ kakaknya yang melihat Xiaoyan yang sedang sendirian dan mengatakan bila kekuatan Xiaoyan telah dimiliki karena dia menempuh rintangan selama 3 tahun lamanya. Lalu di situ kakaknya menghampiri Xiaoyan, lalu Xiaoyan menawarkan tuak kepada sang kakak, dan Xiaoyan memberikan teknik level Suan tingkat menengah untuk menghalau Lao Bu jika Lao Bu mengacau kembali. 大哥，谢谢你，出手镇住了罗布。喝，差点忘了，这是和你们匹配的玄阶中级功法，以后就无需再担心罗布这种角色了。哎，一起。 Setelah minum tuak beberapa botol, kakak ketua menanyakan kepada Xiaoyan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Xiaoyan mengatakan dia melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. 我做了一件。哦，那太糟糕了。不过我相信。 Melihat wajah Xiaoyan murung, di situ kakaknya mencoba menghibur Xiaoyan dengan menceritakan kejadian-kejadian lucu yang terjadi pada mereka berdua. 最后，也是他救了大家。对，永不退缩的血统。 迎难而上。 Di situ kakak pertama menjelaskan bahwa dia bisa melihat rasa sakit yang ada di dalam hati Xiaoyan dan menanyakan apakah benar-benar tidak bisa dimaafkan. Lalu di situ tiba-tiba Xiaoyan kembali ceria dan mengingatkan kalau besok ia akan berangkat ke ibu kota untuk melakukan perjanjian 3 tahunan lanyaran. Lalu kakaknya bilang jika mereka akan membuat Mystic Cloud Sect membayarnya dan nanti Xiaoyan akan menjadi orang terkenal di Kekaisaran Jiama. 大哥，二哥，好，来。小言子谢谢二哥，谢谢。 Scene berganti kepada Sekte Yun, di mana di situ murid dari Sekte Yun sedang bertarung dengan binatang awan. Di situ terlihat dia kewalahan untuk menghadapi binatang tersebut, akan tetapi dia bisa mengalahkannya.
Lalu ketua Yunzi berkata bahwa pertarungan Nalanyaran tersisa kurang dari 1 bulan. Muridnya harus memenangkan pertarungan tersebut untuk membanggakan sekte Mystic Lord. Scene berganti di mana Xiaoyan yang akan berangkat ke ibu kota Jiama bersama dengan Hai Bodong untuk mengikuti pertarungan Nalanyaran. 我们出发。 Dan Patriark Xiao juga akan berangkat ke pertarungan tersebut dan akan bertemu dengan Xiaoyan di ibu kota Jiama. Dia ternyata merindukan Xiaoyan karena sudah 3 tahun tidak bertemu dengannya. Lalu di situ Xiaoyan mengetahui cara untuk membangunkan Nyalau dari tidurnya, dan dia tidak peduli apapun harganya tersebut. Dia akan membangunkan gurunya pada saat mengalahkan Lao Bu dan memperlihatkan kekuatannya. Di situ Xiaoyan melepaskan semua rasa kekecewaan dan kemarahan yang ada di hati lalu disalurkan ke energi kekuatan tersebut. Scene berganti di mana Xiaoyan yang telah tiba di penginapan para pendekar. Di situ Hai Bodong berkata, "Kenapa kita tidak langsung pergi ke ibu kota kekaisaran saja?" Di situ Xiaoyan menjawab bahwa kekuatannya belum pulih dan tidak mendukung untuk penerbangan jarak jauh. 小子就喜欢海老先生的直接。 Lanjut cerita, di situ terlihat beberapa pemuda yang kaget melihat Xiaoyan, ternyata dia adalah alkemis tingkat 2. Di situ Xiaoyan merasa kebingungan dan salah tingkah. 我们也是，我们也是。若是能进前10，还前10呢，能进前100也算烧高腔了。 Lalu tiba-tiba ada seorang pendekar terkuat dari kekaisaran Cuyun melintas tepat di depan Xiaoyan. 实力好像不弱啊。刚才那是出云帝国的炼药师。不过论实力，没有谁比得过我们。哦，那你们加油。 Lanjut cerita, di situ terlihat ada nona muda yang sedang membicarakan Xiaoyan bersama suruhannya. Suruhannya bilang jika Xiaoyan telah berhasil menyatukan 2 inti api dan menciptakan teknik Dou yang sangat kuat. 萧炎少爷进步神速，前不久自创出威力极大的斗技。一直都这么优秀，底细弄清楚了吗？此人名叫海波东，一直隐居在墨城。 便一直跟在萧炎少爷身边。 Lalu Nona mengatakan motif apa yang dilakukan Hai Bodong sehingga seorang kultivator sekelas Dou Huang yang selalu berada di sisi Xiaoyan. 可这样，他就不能感受到小姐的一我片心。不在乎他知不知道，那位神秘强者的灵魂现在沉睡了。3年之约就要到，若是输给了，是，小姐，我感觉那个女人似乎对萧炎。你感觉错了。是，小姐。萧炎哥哥，好想你。 Scene berganti kembali di mana Xiaoyan yang telah sampai di markas besar keluarga Miter. Lalu ia membandingkan markas tersebut dengan yang ada di kota Wutan. Di situ Hai Bodong berkata jika markas Miter adalah keluarga besar di kekaisaran Jiama. Bahkan keluarga Mo di kota Yan tidak sebanding dengan mereka. Oh, 这手笔还真不小。 Lalu Xiaoyan memasuki pasar Miter. Di situ Xiaoyan terkejut dengan kemegahan pasar tersebut. Akan tetapi kata Hai Bodong, di tingkat ataslah penjualan barang-barang berharga tersebut. Di antaranya 4 level yaitu Tian, Di, Xuan, dan Huang. Pada saat akan memasuki level atas, Xiaoyan tidak diperbolehkan masuk dan diejek oleh tuan muda yang membawa burung tersebut.
Lalu muncullah wanita cantik yang bernama Nona Yafei dan ia berkata kalau dia sudah lama tidak bertemu dengan Xiaoyan. 20多万。啊哈，就这点钱想进入拍卖场？何必跟这种狗眼看人低的东西计较？你们这帮废物！发生什么事了？请别看我吧！萧炎弟弟，3年不见，亚菲姐也是越来越妩媚动人了。小心！今天就算是亚飞护着你，也别想安稳的走出拍卖场！你这是与整个米特尔家族为敌！小心！爷爷，你没事吧？爷爷。爷爷，斗皇强者，斗皇，一炷香后，我看不到药材，你也必须死。快快！Hai kaum rebahaners, pelajarers ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi. Di video kali ini, gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens Season 4 Part 4. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya.米特尔藤山的废柴还活着吧？你放肆！你知道我爷爷是谁吗？小心！爷爷，你没事吧？爷爷。 Film diawali di mana Xiaoyan dan Yafei yang dihadang oleh tuan muda tersebut. Dan tuan muda itu berkata jika rumah Miter ini adalah kantor keluarganya. Dan dia bahkan mengejek Xiaoyan dengan mengatakan bocah miskin bau. 朋友，他们是我朋友，有事我担着。 吃瘪了，吃瘪了。 Lanjut cerita, di situ Xiaoyan sedang memandang indahnya tubuh Nona Yafei dan menjadi salah tingkah lalu mengatakan jika dulu di kota Wutan Xiaoyan sangat berterima kasih atas bantuan Yafei. Lalu di situ Yafei mencoba menggoda Xiaoyan dan mengatakan jika Xiaoyan sekarang sudah menjadi pria dewasa dan sangat tampan kayak Mimin. 没想到萧炎弟弟不仅成熟了，你可不会这么怜香惜玉。亚菲姐，竟然已经是2品炼药师了。 Di situ Xiaoyan menanyakan apakah Yafei adalah pemilik rumah Miter tersebut. Lalu Nona Yafei mengatakan jika semuanya berada di tangan tetua keluarga Miter dan ia sekarang menjadi tetua pengawas pengganti. 虽然这里不是由我掌管，你这次来这里，想必也不会只是来看我的吧？能不能找个安静点的地方说话？ 当然。 Lalu Xiaoyan tak memperdulikannya, akan tetapi tuan muda itu malah semakin menjadi dan mengatakan kalau Yafei itu seleranya rendahan sekali. Dan di situ Yafei bilang untuk jangan gegabah pada Xiaoyan
karena tuan muda di tingkat Doshi bintang 1. Terlihat tuan muda malah menggoda pacar Mimin yaitu Yafei dan mengatakan jika dia rela menemani Yafei kapanpun yang dia mau. Pada akhirnya Xiaoyan merasa tersinggung dan terjadilah pertarungan. 抱歉，我去不能。小子，别碰！少爷呢？少爷，没事吧？少爷没事吧？你敢偷袭我！ Pada saat melawan Xiaoyan, jurus tuan muda hampir saja mengenai Yafei. Di situ Xiaoyan berusaha menyelamatkannya dan mengatakan jika ini harus diakhiri dengan sekali serang. 小心！ 今天就算是亚飞护着你，也别想安稳的走出拍卖场。很快就会结束。八旗风！都给我上！干掉那小子！干掉他！从此以后，滚出米特尔拍卖场！直接宰了便是。 这里毕竟是别人的地盘。我们走吧。好，亚飞。 Scene berganti di mana Xiaoyan dan Yafei sudah berada di dalam sebuah ruangan. Lalu Yafei mengatakan ada keperluan apa sehingga Xiaoyan datang ke rumah Miter. 总有些身不由己的时候，似乎对我有些恶心的念头。他的爷爷。 平常我也不想得罪他，因此只能选择无视。你越是这般，他越是算得凶。Xiaoyan pun menjawab jika ia membutuhkan obat untuk memulihkan kekuatan rohnya. Di situ Yafei mengatakan jika ia belum pernah melihat obat tersebut berada di rumah lelang Miter. Akan tetapi Nona Yafei akan segera mencari informasi keberadaan obat tersebut dan memberitahu Xiaoyan jika ia sudah menemukannya. Dan Hai Bodong membutuhkan resep obat untuk dirinya. Akan tetapi obat tersebut harganya sangat mahal dan harganya mungkin lebih dari 1 juta koin emas. 不过老先生，但价格可能要超过100万金币。赶紧把那4种药材给我带过来吧。请您稍等片刻。老先生。 您是斗王强者吧？至少斗王级别以上的强者方有资格持有这紫金卡。雷长老，雷长老，雷长老，等一下！ Tiba-tiba terlihat tetua Leo kakek dari tuan muda bergegas menghampiri Yafei untuk balas dendam dan malah menahan pesanan obat milik Hai Bodong. Lalu mengatakan jika obatnya sudah lama habis dipesan. 老子滚！爷爷，就是他打我。雷欧长老，今日之前我都未曾听闻被人预定，而您贵为长老，竟拦截下客人所订购的药材。爷爷， Dan tetua Leo mengatakan jika Yafei akan disidang oleh tetua karena sudah menyerang keluarga Miter dan Yafei akan dikeluarkan. 你还纵容他俩打伤族人，我会郑重提出对你的罢免要求。也算抬举你。爷爷，就是这小子。哼，小子，好胆量！什么叫有眼不识泰山？ Tiba-tiba di situ Hai Bodong berkata jika Teng San sampah dari keluarga Miter apakah masih hidup. Terlihat tetua Leo langsung terkejut dan menanyakan siapakah sebenarnya Hai Bodong tersebut. Ternyata Teng San adalah salah satu dari 10 kultivator terkuat di Kekaisaran Jiama.
Di situ Tetua Lei O langsung menghormati Hai Bodong karena dia tahu bahwa orang yang berani menghina Tetua Teng San adalah seorang kultivator kelas Do Huang. Lalu Hai Bodong mengancam agar obat tersebut harus ada di depannya sebelum satu dupa berhenti menyala dan melepaskan peringatan kepada Tetua Lei O. 你这是以整个米特尔家族为敌！小心！爷爷，你没事吗？爷爷！爷爷，斗皇强者，斗皇，一炷香后，我看不到药材，你也必须死。海老的威风果然不一般。晋级斗宗，毫无方法可循。这股斗气。 Cerita berlanjut di mana Yafei berterima kasih kepada Hai Bodong karena sudah membelanya dan dia terkejut sehingga menanyakan kepada Xiaoyan kenapa dia bisa mengenal kultivator tingkat Do Huang tersebut. 老先生，既然您与我们藤山大长老认识，请您拿回去吧。你这女娃子倒是挺会做人的，还是按照规章办事吧。亚菲姐，海老他不会拿回去的。按照米特尔家族的规定，这4种药材只需之前的1半价格。 Pada akhirnya datanglah Tetua Lei O membawakan peti obat yang dipesan Hai Bodong dan dia tergesa-gesa membawanya. Xiaoyan berkata kepada Hai Bodong, kenapa dia tidak memeriksa obat tersebut. 小人拿性命担保，绝对没有半点损伤。是。 Lalu scene berganti di mana Xiaoyan yang akan pergi. Datanglah nona muda Nalanyaran yang ingin bertemu Nona Yafei. Di situ Xiaoyan dan Hai Bodong segera bersembunyi karena dia takut atau malu bertemu dengan nona muda Nalanyaran. Setelah itu Hai Bodong mengatakan, bukankah nona muda tersebut ketua dari sekte Mystic Cloud yang saat itu berada di perjamuan Moceng? 这不是墨城寿宴上云岚宗的那个少宗主？ Dan cerita pun bersambung. Pada teman-teman, jangan lewatkan akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye-bye.斗皇强者。Hai kaum rebahaners, pelajares ya pokoknya semua yang ngeres-ngeres. By the way, apa kabar kalian semua? Apakah wifi tetangga masih aman? Jika masih aman, silakan kalian berbaring nikmatin filmnya sambil ditemani kopi dan sebatang kayu surgawi.
Di video kali ini gua akan melanjutkan Donghua yang berjudul Battle Through the Heavens Season 4 Part 5. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung saja masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan cerita kemarin di mana Yafei yang sedang membicarakan masalah serius dengan Nalan Yaran. Terlihat Nona Nalan Yaran menanyakan apa ada tamu sebelumnya. Lalu Yafei pun terkejut tapi untung saja bisa mengelaknya. Setelah itu Yafei mencoba menawarkan anggur kepada Nalan Yaran. Anggur tersebut mempunyai manfaat mempercantik wajah dan memperpanjang umur. Lalu Nalan Yaran ingin meminta bantuan kepada Yafei. Kakeknya yang sedang sakit terkena racun monster dan sedang mencari obat. 几年前，我爷爷击杀剧毒无比的五阶魔兽，便是和外面这几那个丫头有关年一直依。靠斗气压制，而爷爷体内的斗气也快消耗殆尽。 Nalan Yaran juga sedang mencari tabib yang bisa mengendalikan Heavenly Flame dan memasukkannya ke dalam tubuh sang kakek untuk menghilangkan racunnya. Lalu Nona Nalan Yaran akan memberikan imbalan pada siapapun yang bisa menyembuhkan kakeknya. 纳兰家愿奉上这上面所有的宝物作为酬劳啊！这份酬劳，就算是米特尔家族看了，这些身外之物又算得了什么？我会尽快通知全国所有的米特尔拍卖场，若有发现，定将告知。 Setelah itu Nona Nalan Yaran pergi. Xiaoyan pun muncul dan menerima tawaran tersebut untuk menyembuhkan kakek Yaran. Dan imbalannya adalah obat yang sedang dicari oleh Xiaoyan. Lalu Xiaoyan terkejut dan menerimanya. Di situ Yafei memberikan topeng agar Nona Nalan Yaran tidak mengenali wajah Xiaoyan. Karena Xiaoyan dulunya adalah tunangan Nona Nalan. 甚至事后，老爷子还将纳兰嫣然赶出过家门好几次。我不想讨论那个女人的事，我必须得到。但是你刚才也听到了，亦或是……看来你已经有了决定。我想你可能会需要这个东西。 你真的准备好要去纳兰府了？那好，老夫去见一位老友。 Lanjut cerita di mana Xiaoyan yang sedang jalan sendirian. Ia merasakan ada seseorang yang sedang mengikutinya. Di situ ia bertemu pendekar yang mencoba melihat kekuatan Xiaoyan. 你去纳兰府帮纳兰杰驱毒的时候，将其带好。纳兰家。 你是谁？ Pendekar tersebut mengatakan jika ia melakukannya karena ada imbalan dan tidak peduli siapa dirinya. Dan Xiaoyan harus mati. 今天却必须要死在这里。 Terlihat Hai Bodong merasakan jika Xiaoyan dalam bahaya.
Lalu pendekar itu berkata, apakah pertarungan tersebut sama seperti sebelumnya yang bisa meningkatkan kekuatan secara instan? Pada saat Xiaoyan terkapar, dia pede banget jika misinya sudah berakhir. Bahkan Xiaoyan sudah tidak bisa memulihkan dirinya lagi. Akan tetapi Xiaoyan ternyata masih bisa bangkit. Ia berkata jika ia belum kalah dan Xiaoyan melakukan jurus andalannya. 您可能真的就会彻底消失了。看来我还真是小看了你。可是有着迎难而上。 Tiba-tiba Hai Bodong datang untuk membantu Xiaoyan. Dou Huang强者，看来今天的任务只能到此结束了。 Lalu Hai Bodong pun terkejut, ternyata pendekar tersebut adalah tingkat Dou Huang. Lalu Hai Bodong berkata jika Dou Huang tersebut barusan menggunakan doji khusus untuk menghalangi aura di sekitarnya. Pada akhirnya Xiaoyan meminta Hai Bodong untuk menemaninya menuju ke kediaman Nalanyaran. 查一下这个斗皇的消息。小姐，您可以放心了。Lanjut cerita, Hai Bodong yang sedang bersama tetua besar keluarga Miter. Di situ ia sedang menyidang tetua Lei dan juga keponakannya. Lei 长老，拍卖场。 Terlihat Teng San menjelaskan tentang bisnisnya dari awal dan Yafei diminta untuk menjelaskan semua peraturan tersebut. Kali ini Leo dimaafkan dan jabatannya sebagai ketua diturunkan, lalu ditugaskan ke cabang kota perbatasan dan tidak boleh kembali ke markas besar selama 3 tahun. Dan kali ini ketua dari markas Miter diserahkan kepada Yafei karena dia melakukan pekerjaan yang sangat baik. Lalu di situ tetua besar atau Teng San menyuruh Hai Bodong untuk beristirahat. Dan Hai Bodong sangat berterima kasih kepada Teng San. Akan tetapi Hai Bodong harus menjaga dan melindungi bocah tersebut. Dan yang dimaksud bocah tersebut adalah Xiaoyan. 护卫，既然能让您屈尊去做他的护卫， Hai Bodong mengatakan jika jangan meremehkan Xiaoyan karena dahulu ia juga sangat kewalahan menghadapi bocah tersebut dan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Teng San mengatakan jika di seluruh kekaisaran Jama yang bisa memperlakukan Hai Bodong seperti ini tidak lebih hanya 5 orang saja. Pada akhirnya tetua menyuruh semua keluarga Miter jangan pernah membuat masalah dengan Xiaoyan. Lalu Yafei berkata jika anak yang 3 tahun lalu disebut sampah sekarang malah membuat keluarga Miter menjadi sangat ketakutan. Dan berkata jika Nalanyaran malah salah menilai Xiaoyan. Scene berlanjut di mana Xiaoyan yang sudah sampai di kediaman Nona Nalanyaran. 你也是前来为族长治病的炼药师？哦，大人，您请。 Lalu terlihat banyak sekali alkemis yang sudah coba menyembuhkan patriark kakek dari Nona Nalan. Akan tetapi racun tersebut belum saja hilang. Saat memasuki aula, Xiaoyan langsung disambut oleh Nalansu dan Xiaoyan berkata kalau dia direkomendasikan oleh Yafei.
米特尔家族的亚菲小姐举荐我过来试试。原来是亚菲侄女推荐的呀！来，连丹王古河都没解决的难题，戴着面具怕见人吗？装什么梦？ Tiba-tiba pacar Mimin Nona Nalan yang cantik datang dengan muka yang sangat murung. Lalu Xiaoyan teringat di mana pada saat Nona Nalan membatalkan pernikahannya dan ia pun sangat kecewa. 这样够了吗？不过你也应该清楚，现实就是这样。虽然并不想表达什么，可你也清楚。被人上门强行进驻会院，管理家族。我的肺！ Dan cerita pun bersambung pada teman-teman yang lewatkan akan ada cerita selanjutnya. Terima kasih, see you and bye-bye.